Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan kelas biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi virus. Selamat menyaksikan dan dicatat dengan baik materi yang akan kita pelajari. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut: suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona, penyebab COVID-19, orthomyxovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, TMV, penyebab bercak kuning pada daun tembakau, dan deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag, pemakan bakteri, herpes virus, penyebab herpes, papovavirus, penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya. Dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop, seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks, contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag.
Sekarang, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Tahukah teman-teman bagaimana proses perkembangbiakan virus? Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik adalah: pertama, adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan, terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada daur lisogenik adalah: pertama, adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses saat bakteri membelah diri. Selanjutnya, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, teman-teman, ternyata tidak semua virus merugikan tubuh kita, tetapi sebagian virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Virus yang menguntungkan yaitu interferon untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes, profag mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran, vaksin merangsang antibodi untuk mengenali virus, dan petakromosom mengenali bakteri penyebab penyakit. Sedangkan virus yang merugikan diantaranya Rhizostungro bacilliform atau RTBV menyerang tanaman padi melalui perantara wereng, Tobacco mosaic virus TMV menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau, Paramyxovirus menyerang saraf unggas, virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia, Varicella zoster penyebab cacar air, dan Human Immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan beberapa sifat virus, kita diminta menentukan sifat virus sebagai benda mati. Kita tahu virus sebagai benda mati memiliki sifat berikut: dapat dikristalkan dan tidak memiliki sitoplasma, inti sel, dan organel sel. Sedangkan virus dikatakan makhluk hidup karena dapat bereproduksi dengan cara replikasi di dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Jadi, sifat virus sebagai benda mati ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Jawabannya A. Soal kedua, terdapat gambar virus bakteriofag, kita diminta menentukan bagian tubuh virus yang berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi.
Untuk menjawabnya, kita perlu tahu bagian-bagian yang ditunjukkan oleh nomor pada soal beserta fungsinya. Nomor 1 menunjukkan kapsid yang memberi bentuk pada virus. Nomor 2 merupakan asam nukleat untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Nomor 3 adalah leher sebagai penghubung kepala dan ekor. Nomor 4 serabut ekor sebagai penetrasi untuk memasukkan materi genetik ke sel bakteri atau inang, dan nomor 5 lempeng dasar yang membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat. Jadi, bagian tubuh virus yang berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi adalah asam nukleat, ditunjukkan oleh nomor 2. Jawabannya B. Soal berikutnya. Diberikan gambar daur hidup virus, kita diminta menentukan tahapan penggabungan materi genetik virus dengan materi genetik sel inang. Gambar daur hidup virus pada soal merupakan siklus lisogenik yang tahapannya terdiri dari: pertama, induksi provirus menjadi virus vegetatif; kedua, penggabungan DNA virus bergabung dengan DNA sel inang atau bakteri; ketiga, pembentukan profag dari gabungan DNA virus dan DNA sel bakteri; berikutnya, profag melakukan pembelahan, dan terakhir merupakan hasil pemisahan diri asam nukleat virus. Jadi, tahapan penggabungan ditunjukkan oleh nomor 2. Jawabannya B. Soal selanjutnya. Terdapat ciri-ciri virus berdasarkan bentuk dasarnya, kita diminta menentukan contoh virus yang dimaksud. Sebelumnya, kita sudah membahas berdasarkan bentuk dasarnya, virus dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polyhedral, contohnya adenovirus; helikal, misalnya TMV; spherical, seperti virus influenza; dan kompleks pada bakteriofag. Jadi, pernyataan pada soal yang menyebutkan virus berbentuk helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi adalah tipe helikal, yang contohnya adalah TMV. Jawaban yang benar C. Soal terakhir. Diberikan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, kita diminta menentukan penyakit yang menyerang tumbuhan. Untuk menjawabnya, kita uraikan satu persatu virus dan penyakit yang disebutkan soal. Pertama, varicella zoster merupakan virus yang menyebabkan cacar air pada manusia. Kedua, citrus vein phloem degeneration, penyakit yang menyebabkan bercak kuning coklat pada daun dan buah jeruk. Ketiga, foot and mouth disease, penyakit yang disebabkan oleh virus dengan merusak jaringan sel pada mulut dan kuku ruminansia. Tobacco mosaic virus, virus yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau. Dan tungro, penyakit yang menyebabkan kekerdilan pada tanaman padi. Jadi, virus dan penyakit yang menyerang tumbuhan ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Jawabannya B. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah belajar semua hal tentang virus, mulai dari ciri-ciri virus sebagai benda mati dan juga sebagai makhluk hidup, proses replikasi virus dengan dua cara, yaitu daur litik dan lisogenik, serta peranan virus dalam kehidupan kita bisa menguntungkan, khususnya di dunia kedokteran, dan dapat merugikan jika menyerang sel tubuh kita. Dan kita tentu bisa melakukan pencegahan serangan virus dengan menerapkan pola hidup sehat. Semoga bisa dipahami dan diterapkan ya. Demikianlah pembahasan kita tentang virus. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.